Halo minasan, konnichiwa, kembali lagi bersama Digi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita anime Mushoku Tensei yang tertunda lumayan cukup lama. Sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian dan inilah Mushoku Tensei bagian kelima, yang sekaligus mengawali season keduanya. Dead End terus melanjutkan perjalanannya untuk menuju kerajaan Asura. Tiga sekawan ini pun telah sampai di pelabuhan setempat. Untuk bisa melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, mau tidak mau mereka harus menyeberang menggunakan perahu. Seorang perantara yang bisa mengantarkan mereka menyampaikan, bahwa biaya yang diperlukan untuk menuju seberang bagi suku manusia akan dikenakan 5 koin logam, namun untuk siapapun yang mengaku suku Sapert meski palsu sekalipun akan dikenakan biaya 200 koin biji zamrud. Tentu saja semua member Dead End begitu kaget mendengar hal ini. Saat waktu istirahat makan, Ryujet meminta maaf pada semuanya karena telah menjadi beban besar bagi party ini. Si Rudeus sendiri masih begitu bingung dan belum menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Walau demikian, dia berjanji akan terus berusaha dan mencari peluang supaya bisa membereskan masalah ini. Di saat malam hari telah tiba, dalam tidurnya Rudeus bermimpi didatangi kembali oleh Dewa Manusia. Sang Dewa berkata, bahwa waktu 1 tahun begitu cepat berlalu. Dia pun memberikan saran agar besoknya Rudeus membeli makanan di pedagang kaki 5 dan berjalan masuk menyusuri ke gang-gang sempit. Setelah menyampaikan pesan ini, sang dewa pun langsung menghilang begitu saja. Pada esok paginya, tentu saja si Rudeus melaksanakan saran dari sang dewa dengan pergi membeli makanan di pedagang kaki 5 dan mulai berjalan melewati gang-gang. Walaupun dia sebenarnya tidak memahami maksud dari sang dewa, namun dia melaksanakannya karena sangat senang dan mencoba berbaik sangka dengan menuruti nasihat sang dewa. Tanpa diduga, Rudeus bertemu dengan seorang pengemis yang meminta-minta makanan. Walaupun agak ragu, Rudeus pun memberikan makanannya pada pengemis tersebut. Si pengemis ini pun langsung makan dengan lahap dan menghabiskan makanan pemberian Rudeus. Dia begitu berterima kasih pada Rudeus serta memperkenalkan dirinya yang bernama Kishirika Kishirisu. Semua orang-orang di sekitar sini memanggilnya dengan sebutan Kaisar Besar Dunia Iblis. Sebagai rasa terima kasihnya, Kishirika Kishirisu memberikan sebuah bola mata sihir pada Rudeus, meskipun dengan cara mencongkel matanya sendiri. Dia juga berpesan pada Rudeus, jika mengalami masalah, Rudeus bisa mengandalkan mata sihir tersebut. Dalam perjalanan kembali, Rudeus yang masih tidak terbiasa dengan mata barunya tanpa sengaja menabrak seseorang. Hal ini pun membuat orang yang ditabrak tersebut marah-marah dan tidak terima. Namun entah mengapa, tiba-tiba si Rudeus refleks mendorong orang yang telah ditabraknya karena dari arah atas akan ada guci yang jatuh. Tentu saja niat Rudeus sebenarnya adalah untuk menolong dan menyelamatkan orang itu. Dalam waktu sepekan, Rudeus telah terbiasa menggunakan mata sihirnya. Ternyata mata sihir ini bisa digunakan untuk melihat masa depan dan bisa diatur seberapa besarnya daya sihir yang mengalir. Dengan mengalirkan sejumlah besar daya sihir di matanya, Rudeus bisa melihat 2 detik ke masa depan. Dia pun menjajal kemampuan barunya ini dengan cara bertarung melawan Eris. Mereka berdua pun berduel. Ketika Eris akan menyerang, si Rudeus bisa mengetahui pola pergerakan serangan Eris dan menghindarinya dengan begitu mudah. Serangan kedua dilakukan Eris dengan cara melempar pasir, tapi Rudeus yang bisa melihat kejadian 2 detik ke depan sudah mengetahuinya dan segera menangkis serangan tersebut serta melakukan serangan balik dengan cara mengunci tubuh Eris. Ryujet pun menghentikan duel kedua bocil ini dikarenakan sudah jelas Rudeus yang menang. Pada malam harinya, karena tidak bisa tidur Rudeus pergi diam-diam dengan membawa tongkatnya. Tapi dia dihentikan oleh Ryujet yang masih tersadar. Ryujet tahu kalau Rudeus berniat menjual tongkat sihirnya. Padahal itu adalah tongkat berharga seperti kalung pinjaman Ryujet. Rudeus merasa bahwa memang sepertinya perlu untuk menjualnya. Hal ini pun membuat Ryujet begitu kesal karena sampai sekarang sepertinya Rudeus masih belum mempercayainya. Sejak bertemu dengan Rudeus, dalam 1 tahun ini Ryujet mencoba memahami situasi dan keadaan dunia ini. Alasan mengapa suku Sapert sangat dibenci.
Dan yang paling penting adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menaiki kapal. Meskipun begitu, Ruijerd masih terus percaya dan berusaha untuk mengarungi laut bersama Rudeus. Dia ingin menyelesaikan masalah ini bersama Rudeus. Tapi mengapa si Rudeus sendiri malah menanggung semuanya sendiri? Rudeus pun mengungkapkan bahwa dalam 1 pekan ini mereka semua tidak bisa menemukan jawaban serta tidak melakukan apa-apa. Dalam pikirannya, solusi untuk melanjutkan perjalanan sepertinya hanya dengan menjual tongkat atau menjadi penumpang gelap. Tapi dengan menjadi penumpang gelap, maka itu adalah tindak kejahatan bagi Ruijerd. Oleh karena itulah, si Rudeus tidak ingin melakukan tindakan tersebut. Namun, Ruijerd tidak akan memaafkan Rudeus jika sampai dia menjual tongkatnya. Dikarenakan masalah ini timbul karenanya, Ruijerd akan tutup mata dengan semua kejahatan sampai mereka bisa menyeberangi lautan. Dia juga sudah tidak peduli, mau jadi penyelundup ataupun masuk kapal penyelundup, semuanya tidak masalah dan dia akan ikut saja. Pernyataan Ruijerd ini pun membuat Rudeus begitu lega. Sesaat kemudian, Ruijerd mengetahui jika ada seseorang yang sedang mendengarkan pembicaraannya dengan Rudeus. Ternyata orang tersebut adalah orang yang pernah Rudeus selamatkan tempo hari. Orang ini memang sengaja mencari Rudeus untuk mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan dirinya yang bernama Garus Cleaner. Di sisi lain, Roxy bersama dengan Talhan dan Elinalis mengunjungi sebuah bar untuk sekedar mencari informasi tentang Rudeus, Paul dan semua keluarganya. Sesaat kemudian, muncullah sekelompok party yang menawarkan Roxy untuk bergabung dengan mereka dikarenakan party mereka akan segera naik ke peringkat C. Saat ini mereka benar-benar mencari member party seorang penyihir. Tentu saja si Roxy menolak, karena dia telah memiliki party sendiri bahkan partinya memiliki peringkat A. Melihat fakta ini, membuat sekelompok party tersebut kaget dan segera pergi. Setelah itu di penginapan, Roxy mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka kalau ada sekelompok party yang menamakan dirinya Dead End. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan. Dead End adalah nama suku iblis yang sangat ditakuti oleh semua orang di benua iblis yaitu suku Sapert. Roxy pun tidak akan tenang sebelum melihat wujud party ini dengan matanya sendiri. Setelah bencana sihir melanda dunia ini, nama Dead End tiba-tiba meluas ke seluruh penjuru benua iblis. Roxy meminta Talhan dan Elinalis untuk lebih berhati-hati dan tidak terlibat dengan Dead End. Pembicaraan pun kembali ke topik utama yaitu pencarian Rudeus dan keluarganya. Saat ini tepat sudah 1 tahun berlalu, sejak bencana sihir terjadi. Mungkin saja usaha mereka sudah sangat terlambat untuk mencari Rudeus dan keluarganya. Menurut Roxy, Zenith pasti baik-baik saja karena dia adalah mantan petualang tingkat S sementara Rudeus terlihat begitu mencolok, jadi kalau dia masih hidup pasti akan mudah ditemukan. Yang jadi perhatian utama adalah pencarian terhadap Lilia dan Aisyah. Roxy menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada Talhan dan Elinalis karena telah sukarela membantunya. Di tempat Rudeus, Garus bersedia membawa Ruijerd masuk ke kapal penyelundup. Namun sebagai gantinya, ketika nantinya telah tiba di pelabuhan seberang, mereka harus melepaskan sebuah barang selundupan. Walaupun terdengar begitu mencurigakan, namun Dead End sepertinya sudah tidak memiliki pilihan lain. Di tengah perjalanannya mengarungi lautan, tidak disangka Eris mengalami mabuk laut yang luar biasa. Rudeus pun mencoba mengobati Eris dengan kemampuan penyembuhannya walaupun hanya memiliki efek penyembuhan yang sedikit. Pada akhirnya, mereka semua telah berhasil mengarungi lautan. Rudeus meninggalkan Eris agar beristirahat di penginapan karena dia akan menjemput Ruijerd. Dia pun mendatangi sebuah rumah mencurigakan di pinggiran pantai dan disambut oleh seorang penjaga. Di dalam rumah ini, didapati sebuah tangga menuju ruang bawah tanah yang ditunjukkan oleh penjaga. Dan ternyata, ruangan bawah tanah yang dimaksud ini adalah penjara untuk menyelundupkan barang-barang. Ketika Rudeus telah melepaskan Ruijerd, si Ruijerd berkata kalau ada 6 anak-anak suku binatang yang sedang ditawan di tempat ini. Bahkan salah satunya telah dibunuh ketika mencoba berteriak meminta bantuan. Ternyata, barang yang dimaksud Garus ini adalah penyeludupan anak-anak yang malang tersebut. Hal ini tentu saja membuat jiwa keadilan Ruijerd begitu bergejolak. Dia merasa terpanggil untuk menyelamatkan mereka semua. Bahkan si Ruijerd berniat untuk membantai semua para penyelundup ini karena mereka memang adalah orang keji yang tega membunuh anak kecil. Mendengar penuturan Ruijerd membuat Rudeus bingung harus berbuat apa. Ruijerd sendiri meminta Rudeus untuk tenang karena dia sendirilah yang akan bergerak dan membereskan semua masalah ini tanpa sedikitpun mengotori tangan Rudeus. Sesaat kemudian, Ruijerd pun membunuh penjaga yang mengantarkan Rudeus.
sementara Rudeus sendiri bergerak untuk menyelamatkan anak-anak suku binatang tersebut sambil mengobati luka mereka. Selesai melancarkan aksinya, Ruijerd kembali menemui Rudeus dan mengungkapkan bahwa para penjahat dengan teganya membawa paksa bocil-bocil ini. Hal ini pun membuat Ruijerd tidak bisa memaafkan kebiadaban para penjahat tersebut. Sesaat kemudian, Rudeus berkomunikasi dengan para anak-anak ini menggunakan bahasa binatang. Dia akan mengantarkan mereka ke kota terdekat dan meminta semua bocil ini berjalan mengikutinya. Saat sudah keluar dari penjara ini, salah satu dari bocah ini malah berteriak kalau di dalam penjara bawah tanah tersebut masih ada temannya yang tertinggal. Rudeus pun mau tidak mau harus kembali untuk menyelamatkannya dan memisahkan diri dengan Ruijerd. Faktanya, yang tertinggal di sana ternyata hanyalah seekor anjing besar. Untuk menolongnya, Rudeus harus menghancurkan penghalang yang melindunginya. Untungnya kemampuan Rudeus sudah sangat cukup untuk menghancurkan penghalang dan membebaskan anjing besar tersebut. Setelah dibebaskan, si anjing ternyata begitu ramah dan sangat menyukai Rudeus. Tak selang beberapa lama, datanglah seorang lelaki dari suku binatang ke tempat ini dan tiba-tiba saja menyerang Rudeus dengan aumannya. Serangan ini pun berhasil melumpuhkan si Rudeus dan dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Nampaknya lelaki ini mengira bahwa Rudeus adalah bocah penyelundup dan anjing besar ini adalah binatang suci. Yang begitu dikeramatkan, dia pun digelandang bersama dengan si anjing dan akan menerima hukuman setimpal di negeri suku binatang. Rudeus pun berakhir di sebuah penjara yang bertempat pada sebuah pohon yang begitu besar dan tinggi. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk keluar dari penjara itu, tapi karena saat ini dia berada di tengah hutan dan tidak tahu arah menuju kota, maka dia tidak memaksakan diri. Di tempat ini Rudeus ditelanjangi, disiram dengan air dingin dan dihina tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. 3 hari pun berlalu begitu saja dan Rudeus masih bertahan untuk tidak bertindak sembarangan dan menunggu pertolongan Ruijerd dan Eris. Keesokan harinya, ada seseorang yang dimasukkan ke penjara yang sama dengan Rudeus. Orang ini bernama Gis. Dia ketahuan telah berbuat curang saat berjudi dan tiba-tiba berakhir di sini. Rudeus pun bertanya pada Gis apakah ada gadis berambut merah dan pria botak yang sedang mencarinya di sekitar sini. Tentu saja Gis menjawab kalau dia sama sekali tidak tahu tentang hal tersebut. Malam pun tiba, Rudeus sepertinya sudah muak dan tidak tahan berada di penjara. Untuk itulah dia berencana kabur dari tempat terkutuk ini. Dia khawatir dengan teman-temannya karena sudah berhari-hari menghilang. Dia pun mengajak Gis untuk kabur bersamanya. Sayangnya Gis menolak karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Perdebatan kecil pun terjadi pada mereka berdua. Sesaat kemudian, Rudeus menyadari kalau ada hal yang tidak beres di tempat ini. Dia menyadari bahwa tidak ada penjaga yang bersiaga di tempat ini. Aroma asap kayu dan suhu yang panas agaknya menyelimuti penjara ini. Dengan mata sihirnya, Rudeus dikejutkan dengan fakta kalau hutan ini mulai terbakar hebat. Penjara ini pun ikut terbakar karena terbuat dari kayu. Hal ini pun memaksa Rudeus untuk segera menyelamatkan diri bersama dengan Gis. Dalam pelariannya, dia melihat banyak pembantaian. Para penduduk negeri suku binatang dibunuh dan para penjahat yang tidak diketahui ini menculik anak-anak. Dalam hatinya, sebenarnya si Rudeus begitu kesal dengan perlakuan penduduk negeri ini, karena sudah memenjarakannya tanpa mengetahui fakta yang ada. Namun dia juga tidak sampai hati melihat pembantaian di depannya terjadi begitu saja. Rudeus pun memutuskan untuk menyelamatkan penduduk agar nantinya mereka semua berhutang budi padanya. Dia pun mengeluarkan sihirnya untuk menciptakan awan hitam dan memunculkan hujan. Dalam sekejap, api besar yang tadinya menyelimuti hutan ini pun padam seketika. Para penjahat mulai mendatangi Rudeus karena mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir. Sesaat kemudian, ada seorang dari suku binatang yang melakukan perlawanan pada musuh dan agak terkejut kalau Rudeus telah memadamkan bara api di desa ini. Lelaki ini meminta tolong pada Rudeus agar segera menyelamatkan anak-anak. Ketika selesai menyelamatkan para bocil, tiba-tiba Garus datang dan mencoba menghentikan langkah Rudeus. Garus tengah menyandera seorang anak kecil dari suku binatang. Rudeus pun tersadar kalau dalang di balik masalah ini semua adalah Garus. Garus mengungkapkan kalau si gadis berambut merah dan lelaki botak telah bekerja dengan baik sesuai rencananya sehingga bisa menarik perhatian dari para pejuang suku binatang. Tak selang beberapa lama, terlihat para pejuang suku binatang telah datang mengepung dan melakukan penyerangan pada Garus. Sayangnya, Garus begitu kuat hingga dengan mudah mengalahkan para pejuang bahkan menebas salah satu dari mereka.
Gish berkata kalau Garus adalah orang yang berbahaya karena dia menguasai gaya berpedang Dewa Utara. Rudeus sendiri tidak bisa sembarangan menyerang karena selain Garus kuat, dia juga membawa sandera. Dia pun menjadi bingung karena dia tidak seperti Ruijerd yang akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk menolong orang yang tidak ia kenal. Ketika Garus merasa menang dan meninggalkan Rudeus begitu saja, tiba-tiba anjing yang pernah ditolong Rudeus datang dan menyerang Garus. Kesempatan ini dimanfaatkan Rudeus untuk melawan dengan sihir airnya hingga membuat Garus terlempar bersama dengan bocah yang disandranya. Untungnya Gish dengan cepat menangkap bocah tersebut. Jantung Rudeus berdegup begitu kencang seiring dengan langkahnya dalam memberikan dukungan serangan sihir dari belakang, demi melindungi si anjing yang menyerang di lini depan. Dengan menggunakan mata sihirnya, Rudeus bisa melihat pergerakan dan arah serangan Garus. Namun karena gerakan Garus begitu cepat, dia pun bisa dengan mudah menghindari serangan Rudeus. Walaupun bisa memprediksi kemenangannya, namun beberapa detik ke depan, Rudeus melihat bahwa dia tidak bisa menghindari serangan pisau Garus yang akan mengenai pahanya. Saat Garus akan mengakhiri serangannya, si anjing datang dari belakang dan menggigit pedangnya serta langsung menghindar. Dari bawah, Gish ternyata sudah siap dengan bubuk mesiu dan melemparkannya tepat ke arah Garus. Sementara Rudeus langsung menyerang dengan sihir api sehingga terjadi ledakan yang begitu hebat sekaligus menghentikan langkah Garus. Rudeus pun pingsan di tempat, setelah dia benar-benar yakin mengalahkan Garus yang sangat hebat. Esok paginya, saat terbangun Rudeus sudah mendapati Eris dan Ruijerd beserta dengan orang-orang dari suku binatang. Kepala suku binatang pun meminta maaf, sekaligus berterima kasih karena Rudeus telah menyelamatkan desanya. Eris menceritakan kejadian 1 minggu saat Rudeus di penjara, sementara Ruijerd bertemu dengan kepala suku binatang yang bernama Gustav. Awalnya terjadi salah paham pada keduanya, kemudian mereka pergi dan mengalahkan sisa-sisa para penyelundup. Rudeus menyampaikan bahwa ini akan menjadi cerita bagus untuk keluarga Boreas. Di sisi lain, dikarenakan Saurus Boreas gagal menanggulangi bencana sehingga membuat banyak penduduk dalam kekacauan. Dia pun dibebas tugaskan dan akan dieksekusi. Oke minasan, itulah akhir dari cerita Mushoku Tensei bagian kelima. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semuanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan apabila ada penyampaian dari kami yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sayonara, tetap semangat dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.